Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah dan juga yang di studio dari Serang, Banten dan juga dari Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, terima kasih sudah mampir ke studio Islami Tinda. Jamaah. Saya mau nanya boleh? Pernah nggak diuji sama Allah? Dikasih ujian sama Allah sedih apa seneng? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Coba saya mau tanya dulu sama bapak ya. Bapak ada yang ketawa. Pak, bapak namanya siapa? Haji Arifin. Bapak Haji Arifin. Kalau dikasih ujian sama Allah sedih apa seneng? Melon. Apaan Pak? Sedih. Sedih. Itu Bapak ngerasa dihukum apa ngerasa dikasih hadiah? Kasih hadiah. Kalau lagi diuji dikasih hadiah? Masa yang bener? Bukan gak dihukum? Hah? Enggak. Bapak ini murah senyum. Jadi ini manajer saya Arifin. Bukan, ini Haji Arifin. Beda ini urusannya. Bapak ngerasa dihukum apa bener kasih hadiah? Kasih hadiah dong, Pak. Kasih hadiah kalau ujian. Masa? Hadiahnya apa Pak? Hebat loh dia. Terserah aja. Terserah aja. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, Masya Allah. Bapak ini baik sangka ya. Sangka. Orang lagi dikasih ujian rasanya kayak kasih hadiah. Ya Allah. Hadiahnya apa? Ujian. Ujiannya apa? Gak dikasih rezeki. Waduh bahaya itu. Tepuk tangan dulu buat Bapak ya, Masya Allah luar biasa. Tapi ada orang yang mungkin ngerasa ya yang namanya ujian ini hukuman dari Allah. Ternyata salah. Apa sih kok bisa salah? Sesuai tema kita hari ini nih yang lagi dapat ujian. Jangan sedih, jangan merasa dihukum. Tema kita bagus banget. Temanya apa sih? Temanya adalah kupikir ini hukuman, ternyata ini pelukan. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat dulu ada sebuah video tayangan ya. Tentang apa? Tentang sakit hatinya seorang ibu ditinggalkan anak. Ini dia tayangannya. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya. Pasti kita ngerasa ini aduh jangan-jangan ini hukuman dari Allah. Karena gak bisa menjaga. Apalagi tadi ibu yang ditinggalkan anaknya. Tapi kalau kita berpikir lagi positif. Apa jangan-jangan ini ternyata pelukan dari Allah ya. Karena Allah itu lebih mencintai hambanya. Lebih mencintai anaknya dibandingkan orang tuanya. Nah ini bagaimana Ustadz Syam mau izin penjelasannya. Silakan tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Hati mana yang tidak sedih ketika kehilangan orang yang dicintai? Apatah lagi kehilangannya, subhanallah, kehilangan bukan hanya di dunia, bisa saja kehilangan juga di akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia dia bisa kehilangan, bisa ketemu lagi di surga kalau seiman. Kalau amalannya insya Allah sama. Tapi kalau di dunia berpisah, ada yang berpisah lagi di akhirat. Sehingga kalau orang-orang beriman kehilangan di dunia, mereka sedihnya bisa diredam dengan cara apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini dia kalimat pemungkasnya. Langsung di hatinya mengatakan, oh saya pun akan kembali. Kalau yang saya cintai ini kembali kepada Allah, maka saya pun akan mengusahakan kembali kepada Allah biar bisa ketemu kembali. Kalau pertanyaannya, apakah ini karena tidak bisa menjaga? Tidak juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang terhadap keluarganya, paling bisa menjaga keluarganya
anaknya, tapi ternyata Allah juga takdirkan semua anak laki-lakinya wafat ketika kecil. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad melantarkan anaknya? Tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya lelaki terhadap keluarganya. Berarti bukan karena menelantarkan juga. Tapi bolehkah kita merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah atau karena kita belum tentu bisa menjaganya? Ini dilakukan sama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ketika meninggal anak perempuannya, beliau katakan ini ada hikmahnya, mungkin saya tidak bisa menjaganya. Untuk apa? Untuk menyabarkan dirinya, untuk mengambil hikmah atas segala apa yang terjadi. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, jamaah. Pernah rezekinya seret? Sering. Sering. Jangan sering, nauzubillah, jangan dong. Sekali-sekali aja ya. Ayo, kalau orang rezekinya seret kayak gimana sih? Kadang-kadang ngerasa kok mau belanja keperluan sehari-hari aja susah. Bener apa bener? Pertanyaannya, ini hukuman apa hadiah kalau kata Bapak tadi? Hadiah, kata Bapak hadiah. Ujian, ya Masya Allah luar biasa. Tapi ada orang lagi berpikir, oh jangan-jangan ini adalah pelukan dari Allah buat hambanya. Supaya kita terus berikhtiar, terus merengek sama Allah, minta sama Allah biar kita lebih dekat sama Allah. Coba kita tanya jawaban sama guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Mas Fadli yang selalu lancar rezekinya. Ustaz Syam, Amin. Masya Allah, tabarakallah. Habib yang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Setelah hari Asyura kemarin, berarti alhamdulillah tinggal 1 bulan 20 hari lagi bulan Maulid. Jamaah. Yeay. Berbicara tentang gimana nih? Apakah ini hukuman dari Allah karena kurang bersyukur atau pelukan dari Allah agar hambanya terus berikhtiar dan lebih dekat kepada Allah jikalau rezekinya seret? Terima kasih banyak tim Islam Tindak yang mengangkat tema ini, menjadikan kita senantiasa berbaik sangka. Tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan keadaan, bahkan tidak menyalahkan orang. Kalau rezeki kita seret, berarti tunggu dulu. Itu pertanda. Betul tadi kata Bapak di sampingnya yang sama nama manajer saya, Arifin. Haji Arifin. Betul, itu ujian. Kenapa? Hidup ini kan cuma 2. Sabar, syukur. 1, 2, 3, sabar, syukur. Kalau lagi berlebih, syukur. Kalau lagi kekurangan, sabar. Itu aja sebenarnya. Maka ketika rezeki itu, pertanda kita harus lebih ditingkatkan kesabaran kita. Karena ini sebagai ujian, bahkan menjadikan bahan untuk introspeksi diri. Mungkin aku kurang berusaha, mungkin aku kurang sabar, mungkin aku kurang dekat kepada Allah. Kenapa seret rezekiku? Mungkin salatku tidak beres, mungkin ibadahku nggak beres, mungkin sedekahku kurang, mungkin silaturahmiku nggak bagus. Makanya dalam hal ini sebaiknya tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan takdir, ataupun menyalahkan orang lain. Lebih bagus kita introspeksi. Dan bisa Benar. jadi ketika seret rezeki itu kita makin berusaha. Makin berusaha Ya, insya Allah. orang yang benar. banyak utangnya pasti berusaha untuk menyelesaikan utangnya. Bayar. Sampai dia bekerja siang Benar. malam. Karena ditagih terus. Malam-malam, pagi-pagi ditagih. Kan stres juga kita. Kalau orang punya cicilan itu rajin bekerja. Rajin. Iya, Kalau nggak seandainya bayar ntar mobilnya diambil. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut ya jamaah ya, kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi. Tentang apa? Kali ini tentang isak tangis karyawan yang terancam PHK. Ini dia tayangannya.